Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur di pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat. Kita semuanya diberikan kesehatan meskipun dalam kondisi pandemi Covid seperti ini, kita sebagai generasi penerus bangsa tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah dengan kondisi apapun. Kita tetap semangat belajar untuk menjadi generasi bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku senang. Bangsa jiwanya bangunlah Indonesia. Terima kasih anak-anak sekalian. Ya, baik anak sekalian. Hari ini kita belajar tentang kesejarahan proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak sekalian, menjadi spirit kita bersama sebagai warga negara Indonesia harus memahami apa sih sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945. Ada ungkapan menarik dari Mr. Supomo, dikutip dari Sekretariat Negara, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar negara manapun berada tidak dapat dimengerti secara sungguh-sungguh maksudnya, maka kita harus mempelajari teks itu dan harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai kesejarahan negara Republik Indonesia ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan kesejarahan proses penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi nilai kesejarahan proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, tiga hal inilah harapannya dalam pelajaran ini kalian bisa dapatkan. Ya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, coba perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Ya, ini ada sebuah gedung Mahkamah Konstitusi. Ya, kira-kira pada bagian mana, posisi mana yang paling penting dalam gedung ini? Oke, luar biasa ya. Ada yang mengatakan posisi yang paling penting adalah pondasinya di sini ya. Dalam gedung ini pondasi itu menjadi sesuatu yang penting ya. Yang kedua apa anak-anak sekalian? Kedua adalah pilar.
Oke, pilar luar biasa ya. Pilar ini ada juga sesuatu yang penting. Adalah hal lagi selain pondasi dan pilarnya. Oke, betul sekali ya. Yang ketiga adalah atapnya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau ini ibarat rumah Indonesia, bahwa pondasinya itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak sekalian, Pancasila sebagai dasar negara, kita sudah mempelajari pada bab sebelumnya. Nah, untuk hari ini, kita belajar tentang pilarnya ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak sekalian, dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, bahwa rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dibentuk oleh BPUPKI ya, 5. Pada sidang kedua ini BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dibahas pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, anak sekalian, BPUPKI membentuk tim panitia hukum dasar yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, di sini Insinyur Soekarno membentuk tim kecil 7 orang yang diketuai oleh Mr. Supomo untuk merancang isi Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pada tahap berikutnya, BPUPKI melaksanakan sidang mulai tanggal 10 sampai 11 Juli membahas tentang bentuk negara. Nah, saat itu ada salah satu tokoh pendiri bangsa yang mengusulkan tentang bentuk negara unitarisme atau bentuk negara kesatuan, yaitu Bapak Ahmad Subarjo. Nah, ketika itu disepakati bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Kemudian tanggal 12 sampai 13 Juli 1945 membahas tentang lambang negara dan membentuk tim penghalus bahasa yang beranggotakan 3 orang, Jaja Dingrat, Agus Salim, dan Mr. Supomo. Jadi ya, selanjutnya pada tanggal 14 Juli sidang pleno membahas tentang pernyataan Indonesia Merdeka, bagaimana isi pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh. Kemudian pada tanggal 15 membahas tentang wilayah negara, kewarganegaraan, dan susunan pemerintahan. Ketika semuanya sudah diproses, dirapatkan dalam sidang pleno ini, kemudian pada tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh semua peserta sidang. Anak-anakku sekalian, tetap di channel Rumah Ilmu, ikuti pesan-pesan sebagai berikut.